jangan teriak-teriak. Ayo, ayo. Kamu taruh sini. Ya, itu nanti buat yang di Haleluya. Mari kita doa dulu ya. Ayo tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kuasa setan iblis yang mengambil alih Tuhan ibadah ini, kami Tuhan patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap provokator pemecah belah yang ingin menghancurkan ibadah ini Tuhan, kami Tuhan patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami pastikan roh Allah terjadi di tempat ini, dan kami pastikan Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Bahkan semua jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, dan kami pastikan Tuhan mereka akan mengalami hadirat Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oh tempat ini Tuhan, Engkau Tuhan tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang-orang yang ingin Tuhan mengacau di tempat ini Tuhan. Dan kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini di dalam tangan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita ibadah kita angkat lagu pujian penyembahan kita. Rohmu yang penuhi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. dari awal rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Buka hati Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. haleluya, 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 haleluya. haleluya. Kita sudah merasakan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu yang kita lalui. Tuhan sudah menjauhi kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, hingga kita siang hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian kita. Ada satu sobatku yang hanya itu sahabat kita yang memelihara hidup kita. Amin. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. selagi ada satu sobatku Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan dengan senang hati, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang Menghibur Nama hatiku, Yesus yang menghibur. nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebentar lagi saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Semua tahu lagu itu kan? Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Yesusku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes. Haleluya, kemuliaannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami Tuhan berdoa biar firman-Mu yang berbicara tempat ini Tuhan. Untuk kami Tuhan mengenal siapa Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami manusia Tuhan. Kami harus tahu siapa Tuhan kami dalam Engkau Yesus. Kami berserah untuk menyerah di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiran kami semuanya Tuhan. Supaya kami fokus Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap kuasa-kuasa setan iblis yang ingin mengambil alih, kami Tuhan patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ayo silakan duduk. Haleluya. Ini kembalikan dulu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin mencari-cari ya kemana Pak Gembala ya. Pak Gembala itu melayani di Polresta Medan. Dia buat KKR di sana supaya semua polisi-polisi sana bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, menguatkan mereka untuk bekerja di dalam pemerintahan Indonesia ini. Amin. Haleluya. Jadi sekalipun Pak Gembala nggak ada, tetapi kita tetap melayani. Amin. Karena kita tahu hanya kuasa Yesus yang kita bawa ke tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi ada dua tipe manusia, ya. Ada dua tipe manusia, ya. Satu, manusia yang selalu menggemari. Amin. Nah, banyak nggak yang kalian tahu bahwa menggemari Yesus itu? Ada nggak yang kalian tahu bahwa banyak orang menggemari Yesus? Hah? Apa kalian ini penggemar Yesus Kristus? Haleluya. Haleluya. Kalau arti penggemar itu adalah dia hanya menggemari saja, amin. Tetapi dia tidak pernah memiliki Yesus itu. Ingat ya. Jadi tipe manusia ada sebagai penggemar saja. Ya. Jadi ada banyak orang-orang zaman sekarang ini dia tidak tahu siapa dirinya di dalam nama Yesus. Dia hanya menggemari Yesus sendiri. Ya. Ada di sana penyembuhan-penyembuhan, ada di sana mujizat-mujizat, mereka pergi. Ya kan? Tapi bukan karena mereka mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka. Tapi mau mereka melihat ada kesembuhankah yang Yesus buat. Gitu ya. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tidak menjadi penggemar. Tetapi Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Jadi ada banyak orang-orang ya, dia ke sana. Ada di sana yang lebih wow, pergi. Di sana lebih wow lagi, pergi. Sehingga jati diri dia tidak tahu siapa sebenarnya dia di dalam Tuhan. Ya. Jadi mari kita supaya kita tetap menjadi milik Kristus. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Disaudarakan nama Yesus Kristus, ada ciri-ciri penggemar itu. Ya. Satu, suka melihat tanda mujizat. Ya. Di Yohanes 6 ayat 26. Coba dibaca dulu yang ada. Ayo. Jadi kita harus tahu ya, siapa kita sebenarnya, penggemar Tuhan, apa memang Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya. Nih, sudah dapat belum? Ayo, yang siapa? Yohanes 6 ayat 26. Udah, ayo baca Bu. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang."
Jadi mereka datang mencari Yesus karena menggemari apa yang ada. Maksudnya misalkan roti yang ada pada Yesus ya. Nah kalau zaman sekarang itu misalkan berkat-berkat. Mereka hanya mencari berkat, bukan mencari Tuhan. Karena di dalam pikiran mereka itu adalah berkat. Kalau aku nanti ke sana pasti ada berkat. Saudara kekasih, itulah penggemar itu satu. Jadi kita tidak menjadi penggemar ya. Karena ciri-ciri penggemar itu adalah hanya mencari berkat-berkat. Tetapi bukan mencari Yesus itu sendiri. Amin. Kalau kita dalam nama Yesus, kita harus mencari Yesus itu sumber daripada sumber. Karena dia adalah pusat segalanya. Amin. Haleluya. Kemuliaan dong, beri kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Supaya tidak aku. Haleluya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Nih ya. Jadi aku tidak bisa menghakimi kita ini semua. Ataupun aku, ataupun semuanya ini. Kalian yang tahu hati kalian. Kalian penggemar Yesus. Apa memang kalian memiliki Yesus? Nah ya. Kedua. Ciri yang kedua. Bersungut-sungut ketika tidak sesuai dengan hatinya. Jadi ada banyak orang ini ke gereja. Ketika firman Tuhan itu menyatakan begini. Dia tidak mau terima saudara. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ya. Karena semua dosa yang dia tahu. Ditamplak begitu. Dia tidak senang. Karena dia masih berdamai dengan dosa itu ya. Nah kita baca. Di Yohanes 6. Ya. Sampai 61 sampai 63. Ya sampai yang ini. Ya. Supaya kita tahu siapa kita sebenarnya di mata Tuhan. 61 sampai 63. Sudah? Yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hanya bersungut-sungut datang ke gereja ataupun datang ke ibadah ini ya, kalau firman Tuhan itu menempelak dosa kita, kita harus bersyukur. Bukan kita bersungut-sungut. Amin. Karena murid Tuhan ini dia bersungut-sungut saudara. Tuhan tahu hati mereka. Amin. Tuhan tahu hati kita satu persatu. Ya. Misalkan kita datang ke gereja, ada pendeta mau meneplak dosanya. Ketepatan itu firman itu betul-betul kena di hatinya, tapi dia tidak mau. Malah dia membenci pendeta itu. Haleluya. Banyak gak seperti itu saudara? Banyak saudara. Jadi kita harus tahu jati diri kita siapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut. Ataupun firman itu kita harus aminin. Amin. Pada saat ini mungkin kau ditegur, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau itu ada dalam hatimu, kau harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita bukan sebagai penggemar. Kita harus memiliki Yesus itu untuk berubah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bisa jadi pengkhianat. Apakah penggemar Yesus itu ada yang menjadi pengkhianat? Banyak. Contohnya di Alkitab siapa? Yudas. Jangankan Yudas yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Yang dia terus menerus menjadi muridnya. Bisa mengkhianat. Apalagi seperti kita ini. Haleluya. Ya, jadi kita tahu. Yang tahu itu dirimu dan Tuhan. Saya tidak tahu siapa kamu dalam hatimu. Tapi Tuhan yang tahu dirimu. Amin. Karena hati kita ini tidak pernah bohong. Ya, kita bilang kita tidak mencuri. Misalkan tidak mencuri. Tapi hati kita ini tidak bisa dibohongi. Kita yang tahu kebenaran kita, Yesus juga tahu. Selain itu tidak ada yang tahu. Amin. Jadi hanya Yesus yang sanggup menghakimi kita. Amin. Haleluya. Jadi penggemar itu ada yang banyak pengkhianat saudara. Ya, contohnya Yudas. Jadi mari kita, sebagai kita mencintai Yesus, kita harus tahu jati diri kita adalah, kita ini adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi penggemar itulah yang seringkali banyak orang beramai-ramai. Beramai-ramai kemana-mana. Ada di sana, ini pergi. Ada ke sana, pergi. Dia tidak tahu sebenarnya dalam hatinya itu.
Dia tidak tahu jati dirinya. Dia sebagai penggemar atau semua sebagai pemilik Kristus itu. Amin. Kalau Tuhan Yesus menjadi milik hati kita ini, kita juga pasti memiliki Kristus. Amin. Haleluya. Sebab hidup kita ini adalah milik Kristus. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap menjadi milik Kristus. Amin. Jangan kita sebagai penggemar. Haleluya. Adakah di sini jadi penggemar? Tidak ada? Sama seperti kita menonton sepak bola. Apakah kita kenal mereka? Tidak. Apakah mereka kenal? Tidak. Tapi kita menggemari, kita tepuk tangan semuanya. Tetapi apa yang kita dapatkan? Sesaat saja. Ya, kita tidak mengalami Kristus itu. Hanya sesaat saja. Tetapi kalau kita diam di dalam Kristus, itu terus menerus ada dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur bahwa Yesus itu adalah baik. Tetapi orang sebagai penggemar Tuhan, situasi apapun dia tidak bisa bersyukur. Karena dia anggap itu adalah mengecewakan di dalam hidupnya. Jadi banyak orang yang kecewa kepada Yesus karena tidak bersyukur apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada dia. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus ada terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita jangan jadi pengkhianat. Haleluya. Kadang-kadang ada yang menjadi pengkhianat gini, Bu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika dia mau ngambil berkat di sana, diomong-omong yang di sini. Ketika dia ada sesuatu yang dia mau ambil keuntungan, dia ngomong yang tidak benar. Itu namanya pengkhianat. Tetapi orang di dalam Kristus itu tidak seperti itu. Dia memperkatakan firman. Dia memperkatakan firman. Ya, memperkatakan firman. Mengingatkan orang supaya orang itu bisa berubah dan bertobat. Haleluya. Jadi mari kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ciri yang keempat, lupa diri. Haleluya. Seringkali kita lupa diri kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya aja pernah tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena kita ini manusia, ya. Tetapi tidak bisa berlambat-lambat. Karena firman itu terus mengiang dalam telinga kita. Amin. Karena firman itulah yang membentuk diri kita ini. Supaya kita tetap menjadi ciptaan baru itu. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh lupa diri kepada Yesus Kristus. Amin. Kita baca Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ayo. Siapa yang ini? Ada? Ayo yang kencang suaranya. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Yang kencang suaranya. Bisa didengarkan baik-baik ya. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adakah kita seperti yang 9 orang ini? Hah? Lupa diri.
Setelah Yesus memberikan kesembuhan, dia lupa diri. Ketika kita kelaparan, ada yang memberkati kita, kita lupa diri untuk memberikan bersyukur kepada Yesus. Amin. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kita harus betul-betul ingat kasih Kristus itu, amin. Haleluya, fokus, haleluya. Jadi kita tidak boleh lupa diri. Jadi 9 orang ini, 10 orang yang penyakit kusta datang kepada Yesus Kristus. Tapi yang kembali 1 orang mengucap syukur. Tapi yang 9 itu, sedangkan yang datang itu orang asing. Dan yang 9 itu mereka lupa diri. Haleluya. Haleluya. Tolong jangan ribut-ribut ya. Jadi kalau kita lupa diri kepada Yesus Kristus, apakah kita itu orang penggemar? Penggemar. Haleluya. Ciri-ciri penggemar Yesus Kristus adalah 1. Yang tadi apa? Ya, suka melihat tanda mujizat. 2, bersungut-sungut. 3 tadi apa? Pengkhianat. 4, lupa diri. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalian tahu hati kalian siapa? Amin. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai, tapi Yesus yang tahu. Hatiku dan hati kalian semua, hanya Yesus yang tahu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus betul-betul hidup dalam Kristus. Amin. Pelihara setiap perkataan firman itu, supaya kita hidup di dalam Kristus. Amin. Jadilah menjadi terang di mana kita berada. Amin. Saya tidak banyak mau menyatakan firman Tuhan, tapi itu yang saya ingatkan. Kita tidak boleh menjadi penggemar, tapi kita menjadi pemilik Kristus. Yesus juga memiliki kita. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hati kalian ini, kalian yang tahu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Namastakyo borobose kirala batakyo borobose. Tuhan Yesus, biar kami jadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang betul-betul hidup di dalam Engkau Tuhan. Sebab ketika kami Tuhan menjadi anak-anak yang terang, kami harus memiliki keputusan yang ilahi untuk mutlak mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami tahu keputusan itu yang dapat menjadikan barometer kami untuk terus-menerus hidup dalam Kristus Tuhan. Tuhan jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu, supaya kami mempunyai keputusan ilahi mutlak menerima setiap firman Yesus Kristus Tuhan menjadi barometer kami untuk hidup sehari-hari. Kuasa setan iblis yang ingin mengambil setiap firman di dalam hidup setiap anak-anak bertempat ini, kami Tuhan patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah di dalam tangan-Mu, biar nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tetap kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena akhir hari ini, hari-hari yang jahat. Kau tidak ada yang bisa sanggup membantumu. Tidak bisa engkau mendapatkan suatu bantuan pertolongan selain daripada Yesus Kristus itu. Amin. Mari kita tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan mendoakan makan dan minum. Haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap makanan dan minuman ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ketika mereka makan, nikmat mereka rasakan. Karena kuasa terjadi atas makanan ini Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Udah. Baris ya. Ya. Baris dari sono ke sini ya. Mari. Dedek jangan dek. Pisang. Yopi langsung bagi aja 1 pisang. Itu ada. Kasih ya Om. Itu pisang-pisang. Kalau ada yang mau tusukkan ambil deh. Ini sebenarnya. Tarik saja.
Orang gede aja, anak kecil nanti. Ya. Banyak ini ya, nanti lah, nanti anak kecil nanti dulu lah. Nanti anak kecil tunggu dulu. Dapat semua ya. Awas ya kalau nggak dapat ya. Sendiri. Pokoknya ini nanti banyak. Sana. Nggak dapat pisang. Orang yang besar aja bisa. Ayo ke sana. Kalau pisangnya nggak cukup kayaknya. Pisangnya nggak cukup buat anak-anak. Kasih mama, bilang. Nih. Jalan yang udah dapat jalan tuh. Tunggu punya. Itu. Sakit waktu itu ya? Iya. Kemarin jatuh. Berapa hari saya nggak ikut. Iya. Tadi jadinya main kemarin. Iya udah. Iya. Kita nanti satu ikut ya. Kalau masih ada ya? Masih Iya ada ya. ya. Kalau aku di sini kok kemana? Iya tunggu sini aja udah mau sebentar lagi. Dia yang udah dapat balik lagi ke sana dia. Yang udah dapet tuh cabut semua, yang di sini biar kacau. Udah. Udah ya? Nasinya habis? Nasinya habis, Bu. Habis nasinya. Udah ya?